Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis perencanaan komunikasi pada berpariwisata dalam masa pandemi. Anggota dari kelompok ini sendiri adalah saya sendiri, kemudian ada Farel Benedis, ada Nabil Dafa Aditama, dan yang terakhir ada Dias Nathan Dahlan. Yang pertama ada analisis khalayak dari segi geografis. Masa pandemi ini sangatlah berpengaruh pada kunjungan pariwisata di Indonesia, khususnya wisatawan mancanegara. Kunjungan Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Desember 2021 berjumlah 163.619 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar minus 0,28% dibandingkan bulan Desember 2020 yang berjumlah 164.079 kunjungan. Berdasarkan kebangsaan, jumlah kunjungan Wisman bulan Desember 2021 di seluruh pintu masuk tercatat jumlah kunjungan tertinggi, yaitu pertama ada Timur Leste sejumlah 84.975 kunjungan, kedua Malaysia sejumlah 48.728 kunjungan, ketiga Papua Nugini sejumlah 4.880 kunjungan, keempat Tiongkok sejumlah 4.513 kunjungan, dan kelima Rusia sejumlah 2.324 kunjungan. Sedangkan pertumbuhan jumlah Wisman bulan Desember 2021 di seluruh pintu masuk jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020 tercatat kebangsaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu pertama Papua Nugini sebesar 220%, kedua Kuwait sebesar 162,50%, ketiga Hong Kong sebesar 138,10%, keempat Vietnam sebesar 53,4%, dan kelima Jepang sebesar 27,71%. Dari segi demografis, jika kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158.000, jika di total sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4.052 juta orang. Bisa dibilang angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada 2019. Kemudian ada dari segi psikografis. Menurut analisis yang kami lakukan, apabila dilihat dari segi psikografisnya, pandemi COVID-19 sangatlah mempengaruhi sektor pariwisata, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Selama masa pandemi ini, pariwisata di Indonesia mengalami penurunan pengunjung yang signifikan. Hal ini diakibatkan oleh adanya peraturan pemerintah tentang larangan atau pembatasan pengunjung serta kekhawatiran pengunjung akan terpaparnya oleh virus COVID. Akhirnya, banyak tempat-tempat wisata terpaksa tutup atau bahkan bangkrut akibat kekurangan pemasukan yang utamanya berasal dari pengunjung. Nah, untuk sekarang nomor 2 ini ada tujuan komunikasi. Yang pertama, untuk mengubah pengetahuan. Poster yang telah kami buat akan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat bahwa sejak pandemi melanda Indonesia, banyak tempat pariwisata mengalami kerugian besar. Bahkan beberapa tempat atau tujuan wisata terpaksa harus gulung tikar. Oleh karena itu, diharapkan poster ini dapat mengajak masyarakat untuk bisa kembali membangkitkan pariwisata di Indonesia. Poin selanjutnya adalah mengubah sikap. Kami berharap dengan adanya poster ini dapat menarik perhatian masyarakat akan dampak pandemi terhadap sektor pariwisata bangsa. Kami juga berharap dengan adanya poster ini dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tanah air sehingga dapat membantu agar tempat-tempat wisata di Indonesia dapat tetap bertahan di masa pandemi ini, namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Yang ketiga, mengubah keperilakuan. Dengan adanya poster ini, di sini kami juga mengajak agar masyarakat mau berkunjung ke tempat-tempat wisata di Indonesia. Diharapkan juga dengan adanya poster ini, masyarakat dapat ikut menikmati sekaligus mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, dalam rangka membantu agar tempat-tempat
wisata di Indonesia dapat bertahan sekaligus juga dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa di era pandemi ini. Kemudian masuk ke menetapkan saluran. Dari analisis yang kami lakukan, poster yang telah kami buat termasuk ke dalam kategori bermedia. Dalam poster yang telah kami buat, pesan yang berusaha kami sampaikan adalah dorongan agar masyarakat berkeinginan berwisata di era pandemi yang terbilang sudah mulai reda ini. Salah satu alasan mengapa kami menggunakan poster untuk memberikan informasi adalah agar pesan yang ingin kami sampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kelebihan lainnya dari poster ini sendiri adalah dapat menjangkau banyak orang dan memberi rangkuman singkat suatu informasi dengan sangat menarik. Dan sekarang untuk yang keempat, merancang pesan. Untuk poin pertama itu ada isi pesan. Pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster tersebut itu adalah untuk menginformasikan bahwa pandemi yang terjadi di Indonesia ini telah memberikan dampak pada sektor pariwisata. Banyak tempat wisata yang menjadi sepi, bahkan sampai tutup karena sepinya pengunjung, dikarenakan takut terpapar oleh virus corona. Oleh karena itu, dalam poster ini kami menyampaikan bahwa kita dapat liburan dengan aman dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga menyediakan tempat-tempat seperti tempat sampah, tempat cuci tangan, serta hand sanitizer di beberapa spot wisata agar memudahkan pengunjung menjaga kebersihan dirinya. Yang berikutnya struktur pesan. Struktur yang kami gunakan yaitu position, reason, example, dan point. Struktur ini merupakan struktur yang digunakan dalam hal meyakinkan orang lain untuk memilih dan menerimanya. Poster ini berlatar belakang adanya COVID-19 yang menutup seluruh pariwisata yang ada di Indonesia. Kami mengajak pengunjung untuk mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan saat bersentuhan, dan menjaga kebersihan tempat pariwisata. Disarankan kepada pengunjung untuk membawa masker sekali pakai, tisu basah, alat makan stainless, dan hand sanitizer. Di tempat wisata juga menyediakan tempat sampah dan tempat untuk mencuci tangan. Mari kita patuhi protokol kesehatan saat berwisata agar terhindar dari virus COVID-19. Berikutnya ada format pesan. Penggunaan warna hijau dalam poster melambangkan ketenangan dan kesehatan. Warna ini juga memiliki makna bahwa kita harus yakin pandemi ini sudah membaik dan akan segera berakhir sehingga kita tidak perlu khawatir. Font yang digunakan adalah Unisans Bold, berwarna putih yang minimalis namun tetap segar ketika dipandang. Gambar trophs dan kalimat "emang bisa" dan "bisa dong" adalah untuk meyakinkan penerima informasi bahwa pada masa pandemi ini mereka sudah bisa pergi berlibur di luar namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Gambar pasangan laki-laki dan wanita yang terlihat sedang berlibur dengan kalimat "mari berlibur" merupakan sebuah pendukung dari kalimat sebelumnya dan juga sekaligus ajakan agar para penerima informasi mau berlibur di luar. Logo bendera Indonesia dan kalimat "kunjungi tempat wisata tanah air" merupakan ajakan agar para penerima informasi berlibur ke tempat-tempat wisata yang ada di tanah air Indonesia. Terakhir ada sumber pesan. Informasi yang terdapat dalam poster ini bersumber dari laman artikel Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan judul Liburan Aman di Masa Pandemi yang ditulis oleh T. Irawati SKM MKes pada tanggal 31 Oktober 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.